Halo rekan-rekan sejawat dan para mahasiswa sekalian. Selamat datang di sesi pembelajaran kita kali ini. Nah, hematuria ini adalah salah satu presentasi klinis yang paling sering kita jumpai di lapangan. Tapi sayangnya sangat sering juga mengalami misdiagnosis dalam praktik nefrologi maupun urologi. Hari ini saya akan mengajak Anda semua untuk membedah topik fundamental ini. Kita akan melihat anatominya dari atas ke bawah, membedah mekanisme komprehensifnya. Sebagai tenaga kesehatan, kita harus tahu persis dari mana darah itu berasal dan apa mekanisme patologisnya. Ini adalah kunci mutlak untuk diagnosis yang akurat. Mari kita mulai. Oke, agenda kita hari ini cukup padat dan terstruktur. Pertama, kita bahas pengantar dan klasifikasinya. Kedua, patofisiologi glomerular. Ketiga, kerusakan parenkim ginjal. Keempat, trauma ekstrarenal. Kelima, analisis diagnostik. Dan terakhir, kesimpulan. Kita masuk ke bagian pertama, pengantar dan klasifikasi hematuria. Di sini kita akan meletakkan fondasi dasarnya terlebih dahulu. Secara definisi formal, hematuria itu sederhana. Adanya sel darah merah atau eritrosit di dalam urin kita. Tapi ada satu poin krusial yang harus benar-benar Anda ingat sebagai seorang klinisi. Hematuria itu bukanlah sebuah penyakit. Sama sekali bukan. Ini murni sebuah manifestasi klinis, semacam alarm peringatan dini dari tubuh kita yang berteriak bahwa, "Hei, ada sesuatu yang salah di sepanjang sistem perkemihan." Spektrumnya nih sangat luas ya. Bisa jadi itu cuma infeksi ringan yang bisa sembuh sendiri, tapi bisa juga merupakan tanda dari keganasan yang diam-diam mengancam nyawa pasien jika kita lewatkan. Nah, karena kita berada di ranah kedokteran berbasis bukti, kita butuh parameter yang objektif. Batas diagnostik internasionalnya adalah temuan 3 atau lebih sel darah merah per lapang pandang besar. Temuan ini secara mutlak mengkonfirmasi adanya hematuria mikroskopis. Tentu saja, ini menuntut prosedur sentrifugasi urin yang presisi. Anda mungkin bertanya, kenapa harus angka 3? Ambang batas ini dipilih dengan sangat cermat untuk menyingkirkan peluruhan seluler yang memang normal terjadi. Jadi, angka apapun di atas 3 itu pasti mewakili kebocoran patologis, dan itu wajib kita investigasi lebih lanjut. Secara klinis, manifestasi ini terbagi menjadi 2 kategori utama. Pertama, hematuria makroskopis atau gross hematuria. Di sini darahnya terlihat sangat jelas. Urin pasien bisa berubah jadi merah atau kecoklatan. Anda bisa bayangkan, presentasi ini pasti sangat membuat pasien panik dan langsung berlari ke IGD. Di sisi lain ada hematuria mikroskopis. Kondisi ini kebalikannya, sangat asimptomatik, seringkali terdeteksi secara kebetulan saat medical check-up. Keberadaan darah di sini hanya bisa kita buktikan kalau kita benar-benar melihat sedimen urinnya di bawah lensa mikroskop. Mari kita lanjut ke bagian kedua, patofisiologi hematuria glomerular. Kita akan menyelam jauh ke tingkat mikroskopis. Sebelum kita bicara penyakit, kita wajib paham dulu fisiologi normalnya. Bayangkan glomerulus ini sebagai sebuah saringan biologis yang luar biasa canggih. Sawar filtrasi glomerulus kita terdiri dari 3 lapis. Endotelium berfenestrasi, membran basal glomerulus, dan diafragma celah dari podosit. Yang paling menarik adalah membran basal glomerulus ini. Dia kaya sekali akan proteoglikan heparan sulfat yang memberikannya muatan negatif yang kuat. Muatan negatif ini bertindak layaknya magnet kutub sejenis, menolak molekul bermuatan serupa. Di saat yang sama, ukuran porinya sangat amat kecil, secara absolut mencegah sel sebesar eritrosit untuk lolos ke ruang Bowman. Ini adalah benteng pertahanan utama ginjal kita. Lalu, bagaimana benteng sekuat ini bisa runtuh? Prosesnya berurutan, dimulai dari inflamasi imunologis sistemik, contohnya pada nefropati IgA. Terjadi penumpukan kompleks imun yang memicu aktivasi komplement secara agresif. Serangan ini merusak struktur dinding kapiler glomerulus, menciptakan celah yang tidak seharusnya ada. Nah, karena tekanan hidrostatis di kapiler itu sangat tinggi, eritrosit seolah-olah dipaksa, didorong kuat untuk melewati celah sempit yang rusak tadi. Akibatnya apa? Sel darah merah mengalami trauma mekanik yang luar biasa. Mereka penyok, rusak, dan mengalami deformitas struktural parah saat masuk ke ruang kemih. Inilah yang kita sebut dismorfisme eritrosit. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kerusakan parenkim ginjal. Kita lihat apa yang terjadi di area non-glomerular. Bergerak keluar dari kapsul Bowman, kita akan menemui jaringan penyokong ginjal, yaitu parenkim. Ada 2 kondisi utama di sini. Pertama, nekrosis tubular akut. Di sini, sel-sel epitel tubulus mengalami kematian, baik karena iskemik atau racun. Kerusakan ini memicu kebocoran masif dari pembuluh darah di sekitarnya langsung ke dalam tubulus. Kedua, dan ini yang implikasi klinisnya sangat gawat, adalah neoplasma, seperti renal cell carcinoma.
Keganasan ini memicu pembentukan pembuluh darah baru atau angiogenesis. Tapi ingat, pembuluh darah tumor itu sangat rapuh, dindingnya tidak sempurna. Mereka sangat gampang pecah secara spontan, dan ketika pecah, darahnya langsung membanjiri sistem pelvikalisis ginjal. Lanjut ke bagian keempat, trauma ekstrarenal. Kita akan mengeksplorasi patologi urologis di sepanjang saluran kemih bawah. Semakin kita turun menuju ureter, kandung kemih, prostat, dan uretra, mekanisme perdarahannya berubah total. Di sini sifatnya jauh lebih mekanis dan erosif. Ambil contoh urolitiasis. Bayangkan sebuah batu kristal tajam yang bergesekan langsung dengan mukosa saluran kemih. Tentu saja kapiler superficialnya akan robek dan berdarah. Kemudian, kanker kandung kemih. Mirip dengan kanker ginjal tadi, tumor di kandung kemih punya pembuluh darah yang sangat rapuh. Jangankan karena trauma eksternal, hanya karena tekanan kontraksi otot detrusor saat berkemih saja, kapiler tumor ini sudah bisa pecah berdarah. Terakhir, kita punya sistitis, yang memiliki mekanisme patofisiologis tersendiri. Mari kita gali lebih dalam sedikit soal sistitis ini secara akademis. Saat terjadi infeksi akut, bakteri menginvasi urotelium. Tubuh kita merespons dengan melepaskan badai mediator inflamasi lokal. Mediator ini secara instan memicu vasodilatasi yang luar biasa hebat yang kita sebut hiperemia pada jaringan kapiler kandung kemih. Pembuluh darah ini melebar begitu ekstrim sampai celah di antara sel-sel endotelnya merenggang luas. Akibatnya sungguh luar biasa. Sel darah merah yang sedang bersirkulasi bisa secara harfiah merembes keluar menembus dinding pembuluh darah menuju rongga kandung kemih. Fenomena perembesan mikroskopis akibat permeabilitas patologis inilah yang kita kenal dengan istilah diapedesis. Tiba di bagian kelima, analisis diagnostik. Disinilah kita bertindak layaknya detektif medis untuk mencari sumber masalahnya. Langkah pertama investigasi kita adalah mengamati morfologi eritrosit di bawah mikroskop. Kalau Anda melihat eritrosit dismorfik, artinya Anda sedang melihat jejak trauma mekanis dari ginjal. Secara khusus, perhatikan adanya sel G1 atau akantosit. Sel ini bentuknya seperti cincin dengan tonjolan-tonjolan vesikel. Ini adalah penanda patognomonik yang artinya secara absolut sumber perdarahan itu berasal dari glomerulus. Tapi sebaliknya, kalau mayoritas sel darah merahnya isomorfik, alias bentuknya utuh, bulat, dan simetris, maka kita bisa sangat yakin bahwa perdarahannya berasal dari saluran kemih bawah atau postrenal tanpa mengalami tekanan penyaringan glomerulus. Tentu saja, temuan bentuk sel tadi harus kita konfirmasi silang dengan parameter biokimia. Temuan silinder eritrosit atau red blood cell cast adalah bukti tak terbantahkan bahwa ini adalah masalah glomeruler. Mengapa? Karena di lengkung Henle, epitel tubulus memproduksi protein Tam Horsfall. Saat aliran urin lambat, protein ini akan memadat dan secara harfiah memerangkap eritrosit yang bocor tadi, mencetaknya menjadi bentuk silinder sesuai bentuk tubulusnya. Logika yang sama berlaku untuk proteinuria masif. Kalau glomerulusnya rusak parah, molekul protein besar pasti ikut bocor bersama eritrosit. Kedua temuan kompleks ini sama sekali tidak akan muncul kalau perdarahannya hanya dari saluran kemih bagian bawah. Akhirnya kita tiba di bagian keenam, kesimpulan dan signifikansi klinis dari seluruh pembelajaran kita hari ini. Mari kita tarik benang merah dari seluruh perjalanan patofisiologis kita. Secara garis besar, munculnya sel darah merah dalam urin bermuara pada 3 jalur utama. Pertama, rusaknya sawar mikroskopis di unit glomerulus sehingga filtrasi bocor. Kedua, adanya infiltrasi tumor atau nekrosis iskemik yang menghancurkan jaringan parenkim di sekitar ginjal. Dan yang ketiga, perdarahan yang murni terjadi akibat trauma mekanis, gesekan batu, atau erosi mukosa di sepanjang jalur saluran ekskresi urologis kita. Pertanyaan pamungkasnya adalah, pasien ini masuk ke ranah nefrologi atau urologi? Pemahaman patofisiologi yang baru saja kita bahas inilah yang menjadi penentunya, dan ini menyangkut nyawa. Bayangkan jika kita salah interpretasi. Pasien glomerulonefritis autoimun yang butuh obat imunosupresif malah dikirim untuk menjalani endoskopi urologis yang invasif dan tidak perlu. Atau lebih parah lagi, pasien dengan kanker kandung kemih yang harusnya segera dioperasi malah ditunda, karena kita mengira itu hanya radang glomerulus biasa. Memahami mekanisme patofisiologi ini sejatinya adalah kompas utama kita untuk memastikan keselamatan dan prognosis pasien. Pemahaman mendalam mengenai mekanisme ini sangatlah krusial bagi kita, para tenaga kesehatan. Bila senang dengan video pembelajaran seperti ini, silahkan subscribe channel Ruang Dosen. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru. Klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Terima kasih telah belajar bersama saya hari ini.